Sudah live, Ustadz? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu, dan rekan-rekan rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama dan utama segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu ya, live ya, Zoom, YouTube dan Facebook. Dan alhamdulillah kita semua ya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sedikit pun dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpah bagi kita semuanya. Walhamdulillah. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan kepada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, pada malam hari ini insyaallah ya, sebagaimana info yang sudah kita sebarkan, kita publikasikan bahwa mulai hari ini, mulai malam ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kitab ya. Kitab yang kecil dan tipis sebenarnya, yaitu yang disebut dengan kitab Al-Arba'in ya, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Sebuah kitab yang bernama Al-Arba'in, ya, artinya 40 ya, yang berisi 42 hadis ya, dari sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat masyhur ya, yang dikarang oleh seorang imam yang masyhur, yaitu Muhyiddin ya. Meskipun beliau sendiri enggan dijuluki dengan julukan Muhyiddin, Abu Zakaria, yaitu yang bernama, nama beliau adalah Yahya bin Sharaf ya. Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala ya, salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i yang memiliki banyak tulisan-tulisan, yang mana diantaranya adalah kitab Al-Arba'in ini yang insyaallah akan kita bahas ya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, beliau dilahirkan ya di sebuah desa namanya Nawa ya, dari situlah disandarkan An-Nawawi ya, dan ini desa di Suriah ya. Beliau lahir ya pada tahun 631 Hijriyah ya, 631 Hijriyah, berarti ya termasuk ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriyah, dan wafat ya beliau pada tahun 676 Hijriyah dalam umur yang tidak sampai 45 tahun ya. Namun meskipun dengan umur yang masih muda ya, mungkin di antara kita yang sudah banyak yang sudah lebih dari 45 bahkan ya. Namun beliau adalah salah satu ulama yang aktif, yang rajin ya, menulis. Masya Allah hasil-hasilnya, hasil karya beliau pun banyak ya, masyhur di tengah-tengah kita ya. Di antaranya ya kitab Arba'in ini, demikian pula kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ya, dan alhamdulillah kitab ini pun sedang kita bahas ya. Dan kitab Riyadhus Shalihin ya berisi hadis-hadis juga. Dalam masalah zikir beliau memiliki kitab Al-Adhkar ya, Al-Adhkar. Demikian pula dalam masalah fikih beliau memiliki syarah Al-Majmu' ya, sebagai syarah dari kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Demikian pula beliau memiliki kitab Raudhatul Talibin ya, dalam masalah fikih juga.
Ya, dalam masalah adab Al-Quran, beliau mengatakan beliau memiliki atibyan fi adab hamalatul Quran. Ya. Atibyan, ya, penjelasan dari adab para penghafal Al-Quran. Beliau juga memiliki kitab Al-Minhaj, syarah dari Sahih Muslim. Ya. Dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Ya. Namun dari banyaknya kitab beliau, ya, yang paling masyhur atau di antara yang paling masyhur adalah dua kitab, Al-Arba'in An-Nawawi, demikian pula adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekali lagi untuk Arba'in Nawawi insyaallah akan kita pelajari ya sesaat lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau sejak kecil hafal Al-Qur'an, ya. Demikian pula menghafal kitab-kitab para ulama, ya, dan ini kebiasaan mereka para ulama. Dan hendaknya kita pun berusaha, ya, memiliki hafalan dari Al-Quran, ya, punya 1 atau 2 juz, alhamdulillah, kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya, sebagaimana mereka dahulu pun, ya, menghafal kitab-kitab dari para ulama pendahulu. Ya. Dan demikian pula kita, ya, demikian pula hendaknya kita pun berusaha menghafal kitab-kitab tersebut. Ya. Sekiranya hafal satu saja, contohnya kitab Arba'in, ya, hadis-hadisnya kita pahami, alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kitab Arba'in ini, ya, kita berisi, ya, hadis-hadis yang penting seputar agama, ya, yang menjadi poros agama ini, ya, hadis-hadis yang menjadi poros agama ini, ya. Oleh karenanya, ya, kita berusaha coba mempelajari, ya, kalau tidak hafal semuanya, kita hafalkan beberapa di antaranya, ya, 1, 2, 3, 10, ya, atau lebih, maka itu adalah kenikmatan tersendiri, ya, dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya, kitab Al-Arba'in, ya, sekali lagi, ya, berisi 42 hadis, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini adalah kitab yang sangat masyhur, ya, bukan hanya di tengah para penuntut ilmu, para ulama, ya, para ustadz, ya, namun demikian pula ini sangat masyhur di tengah kita, ya, kaum muslimin. Ya, bahkan, ya, kita yang awam, ya, para penuntut ilmu dan orang-orang awam, insya Allah banyak yang mengetahui, ya, kitab Al-Arba'in dan kitab Riyadhus Shalihin secara khusus, ya. Dan kitab Arba'in ini, para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, banyak telah disyarah oleh para ulama, ya, dari zaman dahulu, ya, dari masa beliau hingga saat ini, ya. Baik syarah tersebut ada yang sampai dicetak, ya, sebagian ada yang masih dalam bentuk manuskrip belum dicetak, ya. Ya, sebagian juga, ya, di dalam bentuk kajian-kajian, ya, kajian-kajian ilmiah, ya, yang disyarah oleh para ulama masih dalam bentuk audio atau video. Ini banyak sekali, ya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali ulama yang syarah. Termasuk Imam Nawawi sendiri, beliau mensyarah, ya, memiliki syarah dari kitab ini. Ya, Imam Nawawi mensyarah. Ya, demikian pula ada Ibnu Daqiq Al-Aid juga memiliki syarah atau penjelasan dari kitab ini. Ya. Kemudian kalau di antara ulama yang muasir yang sekarang, ya, atau yang wafat beberapa tahun yang lalu seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, beliau memiliki syarah juga dari kitab ini. Ya, termasuk ahli hadis dari kota Darul Hijrah, dari kota Madinah, itu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ya, hafizahullah, beliau pun memiliki syarah dari kitab ini. Ya, dan kitab beliau lah insyaallah yang akan kita ambil, kita pelajari, ya, pada syarah dari kitab Arba'in ini, ya, khususnya syarah dari hadis-hadis dan faidah-faidahnya. Meskipun kita juga akan berusaha mengambil dari, ya, buku-buku yang lainnya. Demikian pula ada seorang ulama dari Kuwait, yaitu Syekh Muhammad Nazim Sultan, ya, Al-Misbah. Beliau pun memiliki syarah juga dari kitab ini, dan banyak, ya, dari ulama-ulama yang lainnya memiliki syarah dari kitab ini. Ya, dan itu semuanya, ya, tentu saja ketika kita baca, kita ulang-ulang, maka kita akan mendapatkan faedah lebih dan lebih, ya. Karena sekali lagi bahwa kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah kitab yang berisi, ya, hadis-hadis pilihan, ya. Hadis-hadis diantaranya atau beberapa hadis diantaranya adalah merupakan pokok atau poros dari Islam, ya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, kita tidak akan panjang lebar, ya, menjelaskan tentang
beliau tentang kitab Arba'in, kita akan langsung saja membahas hadis yang pertama, ya. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Bisa dilihat di layar, ya. Kita baca bersama-sama. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, qala al-musannifu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs, ya, kunyah dari Umar ibn Al-Khattab, dan beliau adalah orang yang pertama kali dipanggil dengan Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin, itu pemimpin dari kaum mukminin. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini langsung didengar, ya. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan, ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan, ya, itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang, ya, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sebelumnya harap video dimatikan, ya. Hati-hati dengan anak-anak yang megang video. Saya ulangi, fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, ya, ingin dapatkan, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka dia akan mendapatkan, ya, sesuai dengan apa yang dia hijrahkan itu, ya. Dia akan sampai kepada hal tersebut. Ini hadis yang insya Allah akan kita pelajari, ya. Hadis ini rawahu Imam al-Muhadditsin, ya, diriwayatkan oleh dua imam dari ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dan yang kedua oleh Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihim alladzaini huma ashahul kutubil musannafah, ya. Dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di kedua kitab mereka, ya, yaitu kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana keduanya adalah kitab, ya, yang paling sahih, ya. Keduanya adalah kitab yang paling sahih, ya. Dan ulama, ya, telah bersepakat bahwasanya kitab yang paling sahih, ya, setelah Al-Qur'anul Karim, ya, adalah Sahih Al-Bukhari, ya, demikian pula Sahih Muslim, ya. Meskipun ada, ya, perselisihan mana yang lebih utama, apakah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, nah, ini ada perselisihan di antara ulama. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang insyaallah akan kita pelajari, ya, secara singkat, ya, pada pertemuan kali ini. Hadis ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya, hadis yang sangat mulia, ya. Dan betapa sering kita mendengar hadis ini. Betapa sering kita bisa jadi membaca hadis ini. Betapa sering kita mengkaji hadis ini. Dan memang semestinya demikian. Dan memang semestinya demikian. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama, ya. Banyak dari mereka ketika menulis kitab-kitab mereka, ya, mereka membuka dengan hadis niat ini, ya. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, ya, Sahih Al-Bukhari, ya, beliau membuka dengan hadis ini. Demikian pula Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, ya, beliau memulai dengan hadis ini juga. Kemudian juga Al-Baghawi, ya, ketika membuka kitabnya Syarhus Sunnah dan Masahibus Sunnah, ya, beliau membuka kedua kitabnya dengan hadis ini. Kemudian ada namanya ulama As-Suyuti, ya,
membuka kitabnya Al-Jami' As-Shaghir ya dengan hadis ini ya. Termasuk juga kalau kita buka Riyadhus Shalihin ya, maka kata Imam Nawawi, maka ya, hadis yang disebutkan pertama adalah hadis ini, termasuk Arba'in An-Nawawi ya. Dan ini menunjukkan ya pentingnya kita untuk senantiasa mengulang dan terus mengulang ya hadis seputar niat ini. Karena ini adalah hadis yang agung ya, hadis yang besar ya, hadis yang penting agar kita dalam ya beramal senantiasa memperhatikan niat ya. Tidak hanya amalan luar saja ya, namun amalan niat ya ini termasuk hal yang sangat penting bagi kita semua untuk senantiasa kita awasi dan untuk senantiasa kita perbaiki ya. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ya masuk dalam 70 bab dari pembahasan fikih ya. Jadi ketika membahas masalah fikih ini ya, maka hadis ini masuk ke dalamnya ya. Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah sulusul ilmi, adalah sepertiga dari ilmu ya. Ini sepertiga dari ilmu, yaitu demikian pula beliau menjelaskan bahwa hadis ini ya adalah hadis di mana Islam berporos di atasnya, atau termasuk salah satu dari hadis Islam yang berisi poros Islam ya. Atau dengan kata lain ya, hadis ini adalah salah satu ya hadis yang Islam berporos di atasnya, atau salah satu hadis yang padanya itu ada poros Islam ya. Meskipun mereka ada perselisihan ya tentang jumlahnya, ada yang mengatakan 3, ada 3 hadis, 4 hadis, ya 2 hadis, ada juga mengatakan hadis 1 hadis saja ya, dan lain sebagainya ya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ulama telah bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Dan ulama dan mereka ya sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diterima ya. Hadis yang makbul ya. Dan ini jelas apalagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang begitu kuat ya. Selain dari itu, hadis ini adalah hadis yang begitu bagus ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad ya, bin Hanbal rahimahullah ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya, usulul Islam ala thalathati ahadits ya, bahwa pokok-pokok Islam ya, atau dasar Islam atau pokok Islam ya, itu terdiri dari 3 hadis ya. Saya ulangi, bahwa pokok Islam ya, pokok-pokok Islam itu terdiri dari 3 hadis ya. Yang pertama adalah hadis Umar. Maksudnya hadis Umar adalah hadis ini ya, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah hadis Aisyah ya. Hadis Aisyah pun nanti kita dapati juga di dalam kitab Arba'in ini ya, hadis yang kelima, yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis yang berbunyi, siapa yang membuat perkara baru dalam agama ya, dalam urusan kami yang tidak termasuk darinya, maka amalan tersebut ya, atau perkara baru tersebut tertolak ya. Dan hadis An-Nu'man bin Bashir, yaitu al-halal bayyinun wal haram bayyin, bahwa sesuatu yang halal itu jelas, yang haram jelas ya, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Nah, ini 3 hadis yang menurut Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah sebagai fondasi atau dasar atau pokok dari Islam. Mengapa dipilih 3 hadis tersebut ya? Pertama untuk hadis al-halal bayyin, yaitu yang halal jelas, demikian pula yang haram jelas ya. Karena ini kembali kepada yaitu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan ya. Yang halal ya diperintahkan atau boleh diambil, adapun yang haram ya harus ditinggalkan. Kemudian untuk yang syubhat maka kita berhenti di situ ya, tidak boleh lancang padanya. Nah, ini terkandung padanya hadis Nu'man ya. Kemudian untuk hadis Aisyah berkaitan dengan masalah siapa yang berbuat perkara baru ya dalam agama maka tertolak, ya, ini menunjukkan ya tentang zahir amalan harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan ya. Kita dalam beramal ya secara zahirnya, secara lahiriahnya harus sesuai dengan tuntunan ya. Makanya ya ini kembali kepada hadis Aisyah ya.
Adapun hadis Umar yang akan kita pelajari ini, ya, ini berkaitan dengan masalah amalan hati, ya. Ya, berkaitan dengan masalah amalan hati. Amalan luar saja tidak cukup, ya, harus ada padanya juga amalan hati, yaitu ikhlas atau niat yang tulus dalam beramal saleh, ya, di mana seorang harus menunjukkan padanya yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini seputar kedudukan dan keutamaan dari hadis ini. Selanjutnya kita akan membahas kata per kata dari hadis ini atau kalimat per kalimat, ya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, ya. Kata-kata innama para jamaah sekalian, ya, ini menunjukkan untuk pembatasan, ya. Bahwasanya amalan itu tergantung, ya, hanya tergantung pada niatnya, ya. Jadi amalan, ya, hanya tergantung pada niatnya, ya. Kalau ada amalan tanpa niat, ya, maka ini akan tertolak, ya. Akan tertolak. Amalan tidak ada niatnya maka tertolak, ya. Jadi sekali lagi, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung pada niatnya, ya. Dan membahas masalah niat, ya, ulama mengatakan bahwa niat adalah, ya, al-qasdu, secara bahasanya adalah al-qasdu, yaitu keinginan, ya. Niat adalah keinginan, ya, yang kemudian mereka mengatakan secara istilahnya al-qasdu atau al-azimatu ala fi'li syai'i, ya, yaitu keinginan, ya, untuk melakukan sesuatu, ya. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ini adalah, ya, al-azimatu atau al-qasdu ala fi'li syai'in taqarruban ila Allah, yaitu keinginan di dalam hati, keinginan kuat di dalam hati, ya, keinginan kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu, ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ulangi, keinginan kuat di dalam hati, ya, untuk melakukan sesuatu, tentu saja suatu ibadah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah niat, ya. Ini niat yang bagus tentu saja. Dan niat ini harus ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Oleh karena kata-kata niat ini bersifat umum, ya. Saya ulangi, ketika seorang mengatakan niat, maka itu bersifat umum. Ya, karena niat ada yang baik, ada niat yang buruk, ya. Dan niat yang baik itu pun nanti macam-macam atau banyak, ya. Dan salah satu dari contoh niat yang baik adalah keikhlasan, ya. Contohnya ikhlas, ya. Maka ini adalah niat yang baik, ya. Atau demikian pula hal-hal yang lainnya, ya, bukan hanya ikhlas saja, ya, banyak niat yang baik, ya. Seperti contohnya seseorang ketika berkumpul bersama-sama kita via Zoom di sini, ya, datang, ya, di majelis ilmu, ya, secara daring dalam jaringan, ya. Ya, maka masing-masing dari kita, ya, bisa jadi berlebih kurang memiliki niat, ya, niat yang baik, ya. Meskipun bisa jadi ada orang-orang yang datang dia memiliki niat yang tidak baik, ya. Ya, ada orang datang ke majelis ilmu seperti ini, ya, niatnya apa? Untuk mengganggu jalannya kajian dan sebagainya. Dan itu bisa jadi ada, ya, dengan mengganggu, dengan, ya, macam-macam, ya. Adapun kalau niat yang baik, ya, ada orang yang ingin di antaranya dia pertama lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ya. Kemudian juga dia ingin mengamalkan, ya, dia berniat, berazam kuat ingin mengamalkan apa yang disampaikan di situ, ya. Dia demikian pula memiliki niat untuk mencatat, ya, agar ketika dia mencatat kemudian dimudahkan untuk murojaah atau mengulang-ulang kembali, ya. Sebagian juga ketika menghadiri majelis ilmu contohnya niatnya, ya, ingin untuk membela syariat. Dia berniat setelah mengetahui kemudian ada orang-orang yang berpemikiran tidak baik, ya, dia bela syariat ini, ya, karena kitab-kitab, ya, tidak bisa membela syariat, ya. Yang membela syariat adalah, ya, adalah orang, ya, adalah manusia, adalah mereka para pengemban ilmu, ya, para dai, para ustadz, para ulama, ya, atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini contoh dari beberapa niat yang baik, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, ya, seperti seorang bisa jadi dia pulang kampung mudik, ya, sebagian ada yang sudah mudik, ada yang ingin mudik ke kampung, ya, setelah beberapa bulan tidak berjumpa dengan keluarga. Nah, niatnya banyak, ya.
ada yang tentu saja menunaikan hak dari keluarga, ya. Kemudian juga untuk menguatkan silaturahim antara keluarga satu dengan yang lainnya, ya. Atau demikian pula bisa jadi ada yang ingin banyaklah, ya, ingin mungkin membantu, ada orang fakir miskin yang membutuhkan sehingga dia pulang, ya, untuk mewujudkan niat baiknya itu dan lain sebagainya. Ya, banyak dari niat-niat ketika seorang safar, ketika mudik, ya, yang termasuk dari niat yang baik. Dan niat-niat yang baik itu semuanya, ya, tentunya akan bernilai pahala yang sempurna ketika dia, ya, ikhlas lillahi ta'ala, ya. Nah, ini kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya, ya, bagi tiap-tiap orang dia akan mendapatkan, ya, balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya, ya, bagi tiap-tiap orang dia hanya akan mendapatkan balasan, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi balasannya itu hanya sesuai dengan niatnya. Ada kata-kata innama yang menunjukkan pembatasan juga. Siapa yang niat baik, maka balasannya baik. Ya. Siapa yang niat buruk, maka balasannya buruk. Ya. Jadi siapa yang niatnya baik, maka balasannya baik. Siapa yang niatnya buruk, maka balasannya buruk. Ya. Dan siapa yang niat yang baik, yang mungkin lebih banyak daripada niat baik yang ada pada orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan yang banyak pula. Ya. Siapa yang berniat buruk, bisa jadi niat dalam keburukan itu banyak juga, ya, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih daripada orang yang hanya mungkin meniatkan satu balasan saja, ya, satu niat yang buruk saja. Ya, oleh karenanya hati-hati dalam meniatkan, jangan sampai kita meniatkan keburukan, ya, apalagi kemudian sampai melakukannya. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita mohon perlindungan pada Allah dari hal tersebut, ya. Oleh karenanya banyak-banyak kita niat kebaikan, ya. Benar-benar niat yang ketika seseorang benar-benar niat, ya, kemudian terhalang oleh takdir Allah, ya, maka baginya satu pahala sempurna, ya. Maka baginya satu pahala sempurna, ya. Nah, ini pentingnya, ya, bagi seseorang untuk benar-benar meniatkan kebaikan. Dan penting juga bagi seorang untuk menjauhkan, ya, benar-benar menjauhkan dirinya dari niat-niat yang buruk. Ya. Kemudian setelah menjelaskan dua kaidah ini, ya, sungguhnya amalan hanya tergantung pada niatnya dan bagi tiap-tiap orang, ya, hanya mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW memberikan contoh, ya, yaitu, ya, dengan hijrah, ya, dengan hijrah. Dan ini menunjukkan keutamaan dari hijrah, ya. Ini menunjukkan keutamaan dari hijrah. Dan di antara keutamaan hijrah bahwa hijrah itu, ya, tajubu ma qablaha, bahwasanya hijrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, ya. Ketika seorang berhijrah, ya, itu bisa menjadi penghapus dosa, ya. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, ya, maka dia akan sampai kepada hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dia akan sampai hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita perhatikan, ya, untuk penggalan kalimat ini, siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, maka hijrahnya, ya, akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ya. Siapa yang hijrah, ya. Dan hijrah di sini, ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, hijrah di sini bisa dari daerah atau negeri yang tidak aman menuju ke negeri yang lebih aman. Ya. Contohnya kalau di zaman dahulu seperti hijrahnya sebagian dari sahabat sebanyak 2 kali dari Makkah Al-Mukarramah yang menuju ke Al-Habasyah, ke Ethiopia. Ya, di Ethiopia ada raja yang tidak menzalimi seorang pun. Ya. Adapun di Makkah pada saat itu banyak dari orang Quraisy, ya, yang sangat zalim terhadap kaum muslimin, ya. Atau bisa jadi dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari negeri syirik menuju negeri Islam, ya, seperti hijrahnya yang ketiga, ya, para sahabat, ya, yang kemudian juga hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah, ya, dari kota Mekah menuju Madinah, ya.
yang mana pada saat itu ya Makkah dikuasai oleh mereka orang-orang kufar, ya, orang-orang musyrikin, ya. Yang kemudian Rasulullah SAW ketika pindah atau hijrah ke kota Madinah ya untuk menguatkan Islam, ya, dan di sana pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diterima dengan baik ya oleh masyarakat Yathrib, ya namanya pada saat itu, yang kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi atau diganti dengan nama Al-Madinah, ya, An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Nah, ini hijrah. Nah, coba kita perhatikan penggalan ini, siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, maka ya, hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahalanya. Hijrah karena Allah, hijrah karena Rasul pada saat itu, ya, karena mencintai Allah, mencintai Rasul, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, dia akan sampai pada Allah, dia akan sampai pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kata-kata Allah dan Rasulnya 2 kali. Ya. Namun ketika untuk contoh yang tidak baik, ya, wa man kana hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu ya untuk dunia yang yusibuha, yang dia ingin dapatkan, ya, karena dunia yang dia ingin dapatkan. Awi imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan dunia dan wanita tersebut, ya. Namun Rasul mengatakan fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya dia akan sampai pada apa yang dia hijrahkan, ya, kepada tujuannya. Nah, karena apa? Karena buruknya niat tersebut, ya Rasulullah SAW tidak sebutkan ya untuk dunia dan wanita. Ya, nah ini menunjukkan hinanya perkara yang kedua ini dan mulianya perkara yang pertama. Ya, karena yang pertama hijrahnya karena Allah. Ya, adapun yang kedua hijrahnya karena dunia. Ya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu disampaikan bahwa kalau kita mungkin membaca, ya, bahwa di antara kisah yang masyhur, ya, ada yang mengatakan bahwa hadis ini erat kaitannya dengan seorang yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais, ya. Ya, jadi saya ulangi, ya, sebagian penulis menyebutkan bahwa hadis ini ya menjelaskan atau menerangkan atau erat hubungannya dengan seorang yang hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais, ya. Disampaikan ya, bahwa kisah Ummu Qais, ya, seorang yang pindah hijrah ingin menikahi Ummu Qais, ya, hadisnya sahih, ya, atau ceritanya benar, dan hadis ini pun sahih, ya, tapi tidak ada hubungannya antara dua ini. Ya, hadis ini tidak menyinggung ya, tentang Ummu Qais, ya, tentang orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi berbeda. Ya, itu riwayat yang sahih. Ya, ini hadis yang sahih. Ya, dan keduanya tidak ada hubungannya. Ya, ini perlu dijelaskan. Ya, ini perlu dijelaskan. Kemudian para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, selanjutnya kita akan menyampaikan beberapa faedah, ya, beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Bisa dilihat hadis apa faedahnya halaman 91 ya, poin ke-8. Adapun yang pertama ya, poin ke-8 kita baca, an-niyah mahalluhal qalb. Ya, niat itu tempatnya dalam hati. Ya, kita sepakat ya. Ulama sepakat bahwa niat itu di dalam hati, ya. Seorang ketika meniatkan sesuatu ya tempatnya di dalam hati, ya. Oleh karena kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, ulama ahli Madinah yang sudah sangat sepuh, ya, ayah dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan apa? Wa talaffudzu biha bid'atun, dan melafadzkannya adalah perkara baru dalam agama. Ya, ini termasuk perkara bid'ah, ya. Fala yajuzu talaffudzu bin niyati fi ayyi qurbatin minal qurab. Tidak boleh melafadzkan niat ya dalam ibadah apapun, kata beliau, ya. Jadi tidak ada tuntunannya hal ini, ya, karena tidak ada tuntunannya. Illa fil haji wal umrah, kecuali dalam haji dan umrah. Ya. Nah, beliau mengecualikan ketika haji dan umrah. Maka falahu an yusammiya fi talbiyatihi ma nawahu min qiranin aw ifrad aw tamattu. Maka dia boleh menyebut ya dalam talbiyahnya apa yang dia niatkan, baik itu qiran, haji qiran, ifrad atau tamattu, ya. Fayaqul, ya, dia mengatakan labbaika umratan wa hajjan, ya, saya penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah dan haji, berarti ini tamattu.
berarti ini qiran. Ya, au labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan haji, berarti ini ifrad. Au labbaika umratan, aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah, berarti ini nanti tamattu, ya, umrah dulu baru setelah itu masuk ke haji, ya. Li thubuti sunnati fi dzalika duna ghairihi. Karena untuk masalah haji ini, ya, ada riwayatnya, ya, sabit, valid riwayatnya. Adapun yang lainnya maka tidak, ya. Meskipun sebagian yang lainnya menjelaskan, ya, untuk masalah haji ini kedudukannya talbiyah yang diucapkan itu seperti takbiratul ihram dalam salat, ya. Seperti seorang kalau salat, ya dia niat, ya, ini adalah salat zuhur, dia niatkan, ya, kemudian diawali dengan Allahu Akbar. Nah, demikian pula untuk haji, dia akan haji tamattu, niat di dalam hati. Ya, kemudian kedudukan seperti takbiratul ihram dia ucapkan dengan talbiyah itu, labbaik Allahumma umratan contohnya. Nah, ini di antara penjelasan. Jadi tetap bahwa niat itu adalah tempatnya di dalam hati, ya. Tidak ada keterangan dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, generasi-generasi terdahulu, ya, yang menjelaskan bahwasanya kalau salat lafadznya seperti ini, kalau puasa lafadznya seperti ini, ya, kalau mau baca Al-Qur'an lafadznya seperti ini, kalau mau hijrah lafadznya seperti ini, kalau mau berzikir lafadz niatnya seperti ini, kalau mau bersedekah lafadznya seperti ini, kalau mau menolak fakir miskin lafadznya seperti ini, kalau mau menuntut ilmu lafadz niatnya seperti ini, kalau mau apalagi, ya, membantu orang yang membutuhkan lafadz niatnya seperti ini, kalau mau menghutangi orang, ya, atau membayar utang lafadz niatnya seperti ini. Ya, ini tidak ada keterangan seperti itu, tidak ada pembagian-pembagian, ya, atau lafadz-lafadz seperti ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari generasi-generasi mulia terdahulu, ya. Jadi oleh karena itu, ya, niatnya bagaimana? Ya, kita niatkan bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah ibadah pada saat itu, ya. Contohnya ketika seorang hendak sholat zuhur, ya dia niatkan bahwa itu adalah sholat zuhur, ya. Bukan berarti dia dalam hati ini nih saya niat sholat zuhur, tidak. Dia menghadirkan bahwa itu adalah sholat zuhur, maka itu sudah cukup, ya. Makanya sebagian ulama yang mengatakan ketika seseorang, ya, mendengar azan kemudian wudu pada saat sholat zuhur, ya, dia menghadirkan niat pada saat itu, maka itu sudah cukup, ya. Itu yang wajib, ya, itu yang wajib, ya. Adapun ketika hendak sholat kemudian ketika Allahu Akbar dihadirkan bahwa itu adalah sholat zuhur, ya, ketika dia bisa melakukan maka itu hukumnya adalah keutamaan, itu adalah sunnah, ya. Tapi tidak wajib seperti yang pertama tadi. Adapun yang pertama itu yang wajib, ya. Oleh karenanya masalah sholat contohnya itu tidak sulit, ya, harus menghafal niat untuk sholat ini, ya. Ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Silakan cari hadis-hadisnya kalau tidak ada, ya, kalau ada, ya, sampai hari kiamat tidak akan ketemu hadis-hadis, ya, dengan lafaz-lafaz seperti itu, ya. Baik, ini pembahasan yang penting masalah niat. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya, poin ke-9, minta tolong diataskan lagi. Yang pertama adalah annahu la amala illa binniyah, bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat, ya. Tidak ada amalan kecuali dengan niat, ya. Oleh karenanya, ya, ketika seorang hendak beramal, ya, harus dia barengi dengan niat, ya. Entah itu niat yang dia tujukan lillahi ta'ala, ya. Ya, ini yang penting bahwa niat itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amal mu'tabarah bin niyatiha, bahwa amalan itu akan dianggap, ya, dengan adanya niat tersebut, ya. Mirip, ya, faedah 1 dan 2, ya. Kemudian anna thawabal amil al amalihi al hasabi niyatihi, bahwasanya pahala orang yang beramal atas amalannya, ya, sesuai dengan niatnya, ya. Pahala yang akan diberikan pada orang yang beramal itu, ya, atas amalannya itu sesuai dengan niatnya, ya, sudah dijelaskan tadi. Dan bukan hanya masalah pahala saja, ketika niatnya buruk, ya, dia akan mendapatkan sesuai dengan niat buruk tersebut, ya. Maka dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan niat itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, darbul alim al amsal li tawdih wal bayan. Ini penjelasan bahwa seorang dalam memberikan kajian, memberikan pengajaran, dalam berdakwah, atau seorang guru kepada muridnya, ya, termasuk hal penting adalah memberikan al-amsal, ya, contoh-contoh permisalahan. Ini untuk menjelaskan lagi, ya, supaya lebih jelas lagi.
Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW kita dapati banyak yang beliau memberikan contoh-contoh seperti ini, terkadang memberikan kisah ya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana dakwah Rasulullah SAW, bagaimana hadis-hadis beliau, ya kita akan dapati bahwa beliau dalam menyampaikan hadisnya itu dengan menggunakan banyak metode, ya, dengan memberikan contoh, dengan memberikan kisah, ya, dengan mendahului dengan pertanyaan, ya, dengan tanya jawab, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini luar biasanya Rasulullah SAW sebagai nabi, ya, sebagai guru, ya, sebagai orang yang begitu luar biasa dalam menyampaikan ya, hadis-hadis kepada umatnya, dalam menyampaikan pendidikan. Ya. Metode beliau ya, luar biasa. Kita bisa ambil dari hadis-hadis yang beliau sampaikan pada kita. Dan kalau di antara kita ada yang menjadi seorang pendidik, ya, seorang guru, ya, kita bisa lihat, ya, kita bisa pelajari ya, hal semacam ini dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian poin yang kelima, ya, keutamaan hijrah, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan hijrah, ya benar, ya, dan hadisnya wa annal hijrah tahdimu makana qablaha, ini lafaz yang sahih, ya, dan bahwasanya hijrah ini bahwa hijrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, ya, bisa menggugurkan dosa. Ya, ini pentingnya hijrah. Kemudian poin yang ke-6, ya, andal insan yu'jaru wa yu'zaru wa yuhramu bihasabi niyatihi, ya, bahwasanya seorang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa sesuai dengan niatnya. Ya, ini pun sudah kita sampaikan tadi, ya. Kemudian annal a'mal bihasabi ma takun wasilah lahu faqad yakunu syai'ul mubah fil asli yakunu ta'ah idza nawa bihil insan khairan kal akli wasyurbi idza nawa bihi taqawi 'alal ibadah. Bahwa saya amalan, ya, bisa juga itu nanti dia bisa menjadi wasilah, ya. Bahwasanya amalan itu ada yang secara asalnya dia mubah, ya. Tapi ketika bisa mengantarkan kepada ibadah, ya, maka itu adalah kebaikan dan seorang akan mendapatkan pahala karenanya. Ya, seperti seorang contohnya makan dan minum, ya, makan minum atau tidur juga, ya, secara asalnya termasuk hal yang mubah, ada, ya, atau kebiasaan bukan ibadah. Tapi ketika dia makan minum, ya, dengan niat untuk menguatkan dirinya dalam beribadah pada Allah, ya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut, ya. Itu sebagai wasilah, ya. Atau seorang tidur, ya, niatnya nanti tidur cepat, niatnya di akhir malam dia bangun untuk mengerjakan sholat, ya. Maka dengan tidur itu dia mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita niatkan hal-hal yang baik dalam hal-hal yang mubah dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita paham seperti ini, maka kita akan banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir ini disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini, anal amal al-wahid yakunul insan ajra wa yakunul insan hirmana. Bahwasanya satu amalan, ya, ada satu amalan bisa jadi bagi seorang itu pahala, dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut, ya. Namun bagi orang lain, ya, dia bisa mendapatkan dosa, ya. Ya, contohnya tadi hijrah, ya, sesuai dengan niatnya, atau salat sesuai dengan niatnya, puasa sesuai dengan niatnya, bersedekah sesuai dengan niatnya, bantu orang lain sesuai dengan niatnya, ya, membaca Al-Qur'an atau tilawah sesuai dengan niatnya. Ya, kalau niatnya baik lillahi taala, ya, maka dia bagi mereka orang-orang ini, ya, pahala. Tapi ketika niatnya adalah ria, ya, atau supaya terkenal, supaya dianggap orang yang mulia, orang yang dermawan, qori, orang yang bacaannya bagus, masya Allah, tabarakallah, mendapatkan pujian, ya, maka jelas ini adalah termasuk dari ria, ya, tidak diperbolehkan, ya, termasuk dari hal yang dosa, ya. Wallahu a'lam. Kemudian para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ada tambahan faedah yang lainnya dari Syekh Nazim Muhammad Sultan Al-Misbah, ya, hafizahullah, ya. Ini faedah yang bagus, ya, beberapa faedah yang beliau sampaikan. Apa di antaranya? Ya, di antaranya
bahwa hadis ini ya menunjukkan wajibnya kita perhatian dengan niat. Ya. Kita wajib perhatian dengan niat. Ya. Ya, kalau tidak kita sendiri akan merugi. Ya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk terus memperhatikan tentang niat kita. Ya. Dalam menuntut ilmu ini kita awalnya niatnya seperti apa, kemudian di tengah-tengahnya banyak gangguan tidak, banyak penghalang tidak, ya, kemudian bagaimana kita meluruskannya. Ya, dalam beribadah pada Allah, dalam sholat 5 waktu kita, ya, dalam mungkin sholat duha, sholat kita, puasa-puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini bagaimana kita perhatikan niat kita, apakah masih lurus apa menyimpang. Ya. Nah ini ya penting bagi kita untuk memperhatikan hal semacam ini. Ya. Kemudian termasuk yang beliau sampaikan, ya, hadis ini berisi peringatan ya, dari beramal soleh namun niatnya mendapatkan dunia. Ya. Di sini dicontohkan apa? Yaitu hijrah. Ya, hijrah ini amal soleh, ya. Amal soleh bahkan termasuk amal yang mulia, termasuk amal yang utama. Ya. Tapi ketika diniatkan dunia atau wanita, ya, maka ini menjadi sesuatu yang hina, ya, yang sangat hina. Niatnya karena apa? Karena dunia, karena wanita ini karena dunia, ya. Bukan karena akhirat. Yang pertama ketika karena Allah, karena Rasulnya, maka itu karena akhirat. Ya. Tapi ketika karena dunia, maka akan hilang. Oleh karenanya kita pun hendaknya terus berusaha ya untuk membenahi diri kita, meluruskan niat-niat kita, ya. Dan ini memang berat, ya. Karena memang hampir-hampir ya ketika seorang niat karena akhirat atau niat mengharap wajah Allah, ya, berarti dia tidak mendapatkan dunia di dalam hatinya. Ya. Ya, seorang kalau beramal kemudian mendapatkan pujian, ya itu karena dunia berarti. Ya, maksudnya ketika dia beramal karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya itu niatnya berarti karena dunia. Ya. Apalagi jiwa kita suka dipuji, ya, suka ketika beramal soleh dilihat oleh orang lain. Ya. Oleh karenanya ya begitu berat untuk benar-benar ikhlas ya lillahi ta'ala, dan tugas kita berusaha untuk yaitu menggempur terus dari niat-niat yang buruk. Kita gempur, kita kalahkan, kita berjuang, kita berjihad untuk mengalahkan niat-niat yang buruk tersebut ya, sehingga yang ada itu hanya lillahi ta'ala ya. Sebagaimana di antara faedahnya ya bahwa saya hadis ini ya adalah perintah motivasi agar kita berusaha untuk senantiasa ikhlas dalam beramal soleh ya. Dan di antara faedahnya ya, dan saya kira ini faedah yang terakhir pada kesempatan kali ini, apa itu? Hadis ini berisi juga ya peringatan dari fitnah wanita, ya. Fitnah dunia dan fitnah wanita, ya. Dan terkhusus di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, pertama li dunya, ya, waman kana hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, ya. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang dia ingin nikahi, ya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niat hijrahnya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW memberikan ya contoh dunia dan wanita, ya, fitnah wanita, apalagi khususnya untuk fitnah wanita ini begitu fitnah yang berat bagi laki-laki, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa, ya. Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku fitnah yang begitu dahsyat, yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita, ya. Dan itu termasuk judul fitnah Bani Israel dahulu juga, ya, berkaitan dengan masalah wanita, ya. Oleh karenanya ya yang laki-laki kita memohon perlindungan pada Allah ya dari fitnah wanita, dan yang wanita ya, yang para wanita ya hendaknya berusaha untuk ya membantu laki-laki ya untuk menundukkan diri, untuk menundukkan pandangan, ya, tidak membuat mata laki-laki jelalatan. Dengan cara apa? Itu dengan cara berhijab syar'i, ya, mengenakan pakaian yang syar'i. Ya, kalau bisa mengenakan cadar, niqab ya, atau burqa, alhamdulillah, ya, itu adalah kebaikan. Tidak tampak dari seorang wanita kecuali hanya luarnya saja, pakaian saja, ya, tidak tampak dari bagian tubuhnya, ya. Ini akan menjadikan laki-laki ya mudah untuk menundukkan pandangan, ya. Inilah kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan kepada pembawa acaranya, ya. Siapa hari ini, Pak Teguh atau yang lainnya?
Fadhal Pak. Uh, Barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang disampaikan. Semoga menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Thaib, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Anda coba bacakan satu-satu. Ya, dari Abu Muhammad. Ya, Ustaz, apakah niat itu harus diazamkan di awal atau bisa berubah atau bisa merubah niat saat tengah melakukan sesuatu? Apakah niat itu diazamkan di awal atau bisa berubah ketika berubah niat melakukan sesuatu gitu ya, di tengah sesuatu? Iya, di tengah melakukan sesuatu. Baik. Kepada Ustaz. Baik. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seperti ini. Niat ya secara asal itu tempatnya adalah di awal, itu sebelum melakukan sesuatu, yaitu adalah niat. Yang kemudian permasalahan selanjutnya bagaimana ketika niat itu berubah ya. Nah, ini termasuk dibahas ya. Ketika ada niat yang baik kemudian ada niat yang tidak baik selanjutnya. Ini kan berarti ada perubahan. Atau bisa jadi di awalnya tidak baik kemudian selanjutnya menjadi baik ya. Nah, khusus yang pertama yang kita sorot ya, awalnya niat yang baik kemudian berubah tidak baik, ini ulama menjelaskan ya, membagi menjadi dua ya. Untuk amalan yang bersambung dan amalan yang tidak bersambung ya. Maksudnya amalan yang satu paket dan kedua amalan yang tidak satu paket ya. Untuk maksudnya amalan yang satu paket ini bagaimana? Seperti sholat, ini amalan satu paket. Niat adalah di awal, tidak di tengah ya. Niat adalah di awal, tidak di tengah. Niat adalah sebelum rakaat di awal, bukan pada rakaat kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi ketika sholat yang satu paket ya harus di awal. Ya. Oleh karenanya ketika seorang awalnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian di tengah rakaat kedua dia riya. Ya. Di tengah kedua dia riya, di rakaat kedua dia riya. Ya. Awalnya dia masya Allah khusyuk lillahi ta'ala, sholat di masjid sendirian, tidak ada orang, sholat malam. Ya. Kemudian pas rakaat kedua atau ketiga datang orang lain ya masuk ke situ, dibagus-baguskan suaranya ya, intinya dia riya. Nah, ini bagaimana? Ini ulama mengatakan ya, sebagian dari mereka menjelaskan bahwasanya amalannya terhapus semuanya ya, terhapus semuanya karena ini satu paket. Namun memang sebagian dari yang lainnya ada yang mengatakan untuk yang rakaat pertama atau yang masih ikhlas ini akan diterima oleh Allah. Adapun yang riya maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada khilaf ya untuk masalah ini. Nah, adapun kalau untuk amalan yang tidak bersambung ya, contohnya seperti sedekah. Orang punya 100 real, ingin dia sedekahkan kepada 10 orang lah, masing-masing 100 berarti 10 real ya. Nah, di awal dia niat sudah lillahi ta'ala ya. Orang pertama 2, 3, 4 seterusnya ya, orang beda-beda. Ini kan masih masih dalam rangka belum selesai sampai habis ya. Nah, kemudian di tengah ya, ternyata dia riya bagaimana? Nah, ini ulama mengatakan amalan yang pertama, kedua, ketiga sampai contohnya tadi amalan ke-6 lah contohnya, ke-6 sampai akhir ya, ketika dari riya berarti tidak nyambung ini. Ya, tidak satu paket ya. Tidak satu paket, meskipun dia ingin menghabiskan semuanya tapi tidak satu paket ya. Sehingga yang pertama ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang selanjutnya adalah tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau kalau niat untuk yang model satu paket tadi seperti sholat ya berarti harus di awal ya. Adapun ketika amalannya sama tapi bisa untuk beberapa orang ya, beda-beda waktunya mungkin atau beda-beda orangnya ya, maka ini sesuai dengan ketika hendak dia akan melakukan tadi ya. Jadi sekali lagi secara asal ya, niat adalah di awal ya. Niat adalah di awal ya. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, jazakallahu khair Ustadz, dari Pak Abdul Latif. Kadang ya pertanyaan adalah seperti ini. Kadang di kampung saat kita menyerahkan zakat, kemudian panitia mengajak kita salaman sambil mengucap niat zakat dan kita harus mengikuti ucapannya. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Tafadhol. Baik, untuk masalah
zakat ya. Mungkin yang dimaksud adalah zakat fitri atau zakat fitrah ya, biasanya seperti itu. Secara asal bahwa sebagaimana sudah disampaikan bahwa niat adalah di dalam hati ya. Yang kemudian apa yang diucapkan ya oleh orang termasuk kita ya, maka itu tidak mewakili dari niat ya. Kalau namun hal tersebut bisa jadi ya, sebagian orang mungkin maksudnya bukan niat tapi doa ya. Adapun kalau doa ya, memberi kemudian mendoakan ya, maka ini tidak mengapa insyaallah ya, termasuk hal yang baik ya, ketika maksudnya adalah mendoakan ya. Namun ketika yang dimaksud adalah niat ya, sudah kita serahkan saja ya, apa yang kita inginkan. Adapun apa yang dibaca oleh orang tersebut ya, kita tidak usah atau tidak perlu untuk mengulanginya ya, tidak perlu untuk membacanya atau mengulanginya lah kita katakan ya. Karena ya ketika itu adalah niat maka tidak ada tuntunannya ya. Atau apa namanya? Mungkin kita memiliki cara-cara tertentu sekiranya memang itu adalah niat ya. Mungkin dengan cara diletakkan langsung ya, atau bagaimana, tentu saja dengan cara yang baik, atau titip kepada orang ya, tolong sampaikan ke masjid ya. Yang jelas kita udah niatkan bahwasanya itu adalah untuk zakat ya, supaya kita bisa jauh dari hal-hal yang tidak ada tuntunannya ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Umar Ibnul Khattab kunyahnya Abi Hafs? Apakah karena putrinya bernama Hafsah? Bukannya kebiasaan orang Arab menisbatkan kunyahnya terhadap anak laki-laki? Tayyib. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam, saya lupa untuk masalah ini ya. Pernah membaca cuma lupa ya. Hanya saja gini. Sekiranya ini tidak harus pada laki-laki. Memang yang terbaik adalah kepada orang yang pertama ya, untuk masalah kunyah. Dan kunyah, jadi pertama gini, kunyah ini termasuk dari syariat ya, syariat Islam. Dan kunyah ini termasuk ketika seorang memanggil orang lain dengan kunyahnya, maka ini adalah kemuliaan. Berarti seorang memuliakan orang tersebut ya. Kemudian untuk masalah kunyah juga tidak harus sudah menikah ya. Demikian pula tidak harus sudah punya anak ya. Tidak mengapa seorang belum menikah, tidak mengapa seorang belum punya anak, tapi dia memiliki kunyah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah memanggil anak kecil dengan panggilan Aba Umair ya. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair ya? Nughair ini adalah burung kecil yang pada saat itu ya mati ya. Sehingga Rasul menghiburnya ya dengan kalimat-kalimat tersebut. Dan termasuk Imam Nawawi di sini Abu Zakaria kunyahnya, padahal beliau belum menikah ya. Beliau belum menikah, umur 45, tidak sampai 45 tahun ya. Beliau belum menikah. Fokus menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dan ada yang mengatakan beliau termasuk orang yang fakir ya, cukup penghidupannya itu cukup ya untuk makan minum ya, tapi kalau untuk menikah tidak ada bekal ya. Dan demikianlah kehidupan para ulama. Yang kemudian, nah ini untuk masalah kunyah, dan boleh menyebut dengan Abu, contohnya seperti laki-laki Abu Abdillah ya, atau perempuan ya Abu Maryam, maka tidak mengapa ya. Nah, kembali untuk masalah Umar ini, wallahu a'lam ya, saya lupa ya, apakah ini kunyah kepada Hafsah kemudian menjadi Abu Hafs ya, karena memang di dalam bahasa Arab ya itu seseorang boleh dihilangkan kata-kata akhirnya. Ya, di Indonesia ada tapi parah hal Indonesia ya. Kalau di dalam bahasa Arab ya, contohnya ada namanya Aisyah disebut dengan Aish ya. Hafsah menjadi Hafs ya. Atau kemudian Fatimah menjadi Fatim. Ya, ini biasa dalam bahasa Arab ya. Biasa dalam bahasa Arab. Ya, adapun dalam bahasa Indonesia ini yang masalah ya. Abdullah menjadi apa? Abdul itu, atau bahkan memanggil dengan Dul ya, muskilah. Ya. Abdurrahman menjadi Amang ya. Apalagi ya.
dan lain sebagainya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita dapati ada yang dihilangkan akhir-akhirnya. Ya. Nah ini dalam bahasa Arab ada seperti ini, permasalahan seperti ini. Nah ini yang saya lupa, apakah Hafiz ini penisbatan kepada Hafsah, apakah asalnya Hafsah, yang kemudian menjadi Hafiz, Wallahu a'lam. Ya, saya perlu membaca lagi. Ya. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan terakhir Ustadz, atau mau tambah lagi? Iya, silakan. Masih ada satu lagi ya, masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustadz. Ya, pertanyaannya adalah, apakah dijelaskan oleh para ilmu ulama ciri-ciri dari niat ikhlas dalam beramal? Barakallahu fikum. Apakah dijelaskan oleh para ulama ciri-ciri ikhlas dalam beramal gitu ya? Wa fikum barakallah. Ciri-ciri ikhlas. Dari beberapa definisi, mereka sebutkan seperti ini. Orang yang ikhlas adalah orang yang sama antara amalan lahir dan batinnya. Maksudnya, ketika sendiri, dia rajin ngamal contohnya. Ketika di tengah manusia pun sama. Ya, maka itu berarti tanda dia itu ikhlas. Ya. Sendiri sedikit amalannya, di tengah manusia pun sedikit amalannya. Ini tanda orang yang ikhlas ya. Mau sedikit mau banyak tidak masalah, yang jelas ikhlas dan yang wajib diamalkan gitu ya. Nah, ini tanda ikhlas. Karena apa? Karena dia tidak peduli dengan orang lain ya. Peduli tidak beramal, menunjukkan amalan semangat di tengah manusia, Masya Allah, tabarakallah, di rumahnya lembek ya, melempem. Nah, tidak demikian ya. Nah, itu diantaranya. Dan ada yang lebih baik lagi ketika dia di tengah manusia dia beramal tetap beramal ya, tapi ketika sendiri amalnya lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Nah, ini tanda yang luar biasa, ini kemuliaan. Jangan sampai kebalik, di tengah manusia semangat, dikala sendiri melempem tadi ya. Minimal sama, di tengah manusia dia beramal, di sendiri dia beramal ya. Nah ini diantara seorang yang tanda dari seorang yang ikhlas ya. Dan seorang yang ikhlas itu berarti dia amalannya kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang disebutkan oleh ulama ketika orang itu ikhlas dalam beramal, ya, dia ketika beramal ya, maka amalan tersebut membawa kepada amal yang lainnya, ya. Contohnya ketika dia istiqomah puasa di bulan Ramadan, setelah itu dia bawa kepada puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Kemudian setelah itu dia mungkin seperti rajin puasa sunnah ya, dan seterusnya. Atau demikian pula melakukan amalan-amalan yang baik yang lainnya. Nah, ini berarti tanda bahwa saya amalan tersebut ya besar harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun satu hal yang penting ya, untuk amalan diterima atau tidak ya, kita secara mutlak tidak akan tahu ya. Dan itu sudah kita serahkan pada Allah. Yang penting bagi kita adalah kita berusaha untuk menunaikan amal tersebut dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, itu saja. Dan setelah itu kita mohon agar Allah menerima amal itu. Ya. Kemudian dibantu juga semoga Allah memberikan keikhlasan pada kita. Ya. Nah, dengan hal ini ya, maka itu sudah cukup bagi kita. Adapun selanjutnya, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal sesuai dengan tuntunan dan ikhlas, kemudian kita bantu dengan doa semoga Allah menerima, semoga amal tersebut ikhlas ya. Semoga Allah menjadikan amal tersebut ikhlas ya. Dan demikian pula menerima amalan-amalan tersebut ya. Adapun setelah itu sekali lagi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan insya Allah kita rutin setiap Selasa malam membahas kitab Arba'in ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita sekali lagi. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing kita, meluruskan niat kita yang menjadi niat yang lurus, yang baik, yang ikhlas, yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari niat yang buruk, niat yang syirik, niat yang riya, niat yang dapat merusak tauhid kita, niat yang dapat merusak keikhlasan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahumma amin. Ya, terakhir, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khair pada Pak Teguh dan pada teman-teman semuanya dan para hadirin seluruhnya.